Los Angeles, one of California's most notorious crimes. I've been in this business for over 33 years, and I've heard of very few murders that were more savage than this one was. And the wounds are grisly and they're gruesome. One of the wounds is so big that a man's fist could fit inside of it. It was an expression of hatred for these two people. It just struck me as, these guys don't seem right. They're not grieving properly for the death of their parents. Just told him, I don't. My dad. His family really was this sick. It really was a dreadful and strange place to grow up. Good evening. Tonight, the place of murder, justice, and outrage in America. Beyond belief. Beyond belief. It's like it only happened in Hollywood. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata. Kasus pembunuhan brutal paling terkenal dan paling sensasional pada tahun 1989 yang kembali viral di media sosial TikTok dan Instagram pada tahun 2020 dan ternyata masih akan berlanjut di tahun 2024 ini. Kisah tentang dua pemuda tampan kakak beradik dari keluarga miliarder sempurna yang punya segalanya. Sang ayah adalah bos besar industri hiburan Hollywood yang memiliki dua aktor bintang unggulannya, yakni Arnold Schwarzenegger dan Sylvester Stallone. Tetapi, mengapa kakak beradik ini begitu tega mengakhiri hidup kedua orang tuanya dengan begitu keji? Ada apakah di balik tembok rumah mewah di Beverly Hills ini? Ikutilah kisah nyata ini yang akan kita kupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter khas K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Kakak beradik ini sepertinya memiliki segalanya. Mereka seperti hidup di dunia dongeng yang penuh kekayaan. Mereka muda, tampan, bertubuh atletis, pemain tenis papan atas. Mereka kaya raya. Ayahnya seorang eksekutif Hollywood yang berkuasa. Tinggal di rumah yang sangat besar dan mewah di kawasan super elit di Amerika yang bernilai jutaan dolar. Dan banyak orang menilai ini adalah keluarga sempurna impian semua orang di Amerika. Dan ayahnya sangat menjaga reputasinya dan citra keluarganya seperti yang dibayangkan semua orang di luar sana. Tetapi kakak beradik ini melakukan kejahatan pembunuhan yang hampir sempurna. Dan semua orang dipenuhi dengan satu pertanyaan. Apa yang membuat kakak beradik ini menghabisi kedua orang tua kandungnya sendiri? Ini adalah kasus kejahatan yang menyita perhatian para media di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat. Yang pertama kalinya dalam sejarah kehidupan nyata, beritanya diputar 24 jam sehari di berbagai berita televisi. Kakak beradik ini menjadi selebritas terbesar di Amerika pada saat ini. Dan di pengadilan, saat persidangan digelar, ratusan awak media berduyun-duyun memburu berita dan masyarakat berkerumun berlomba untuk mencoba masuk ke ruang sidang agar bisa melihat kakak beradik ini secara langsung dan menyaksikan jalannya persidangan yang begitu dramatis dan sensasional. Hi, my name is Stephanie Poser from Perth, Western Australia. You are now watching the famous documentary K Channel from Indonesia. Jose Enrique Menendez, atau lebih dikenal dengan nama Jose Menendez, lahir pada tanggal 6 Mei 1944 di Havana, Kuba. Pada usia 16 tahun, ia pindah ke Amerika Serikat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tak lama setelah revolusi Kuba berakhir. Jose lalu kuliah di Southern Illinois University, dan disinilah
ia bertemu dengan Mary Louise Anderson, atau dikenal dengan panggilan Kitty. Dan usia Kitty 3 tahun lebih tua dari Jose. Ia lahir pada 14 Oktober 1941. Kitty adalah seorang gadis yang berasal dari kota kecil di Illinois, Amerika Serikat. Ia adalah seorang gadis cantik yang memenangi sebuah kontes ratu kecantikan. Pada tahun 1963, Jose dan Kitty menikah. Kemudian setelah mereka lulus kuliah, pasangan suami istri yang tampan dan cantik ini pindah ke kota New York untuk mulai meraih impian mereka sebagai keluarga yang sukses. Kitty was my sister, my younger sister. She was stunningly beautiful. And I mean beautiful on the outside and even more so on the inside. Jose saw in her what everybody else saw in her. And she saw this handsome Cuban. They got married when they were both in college. And then after graduation, they moved to New York. Setelah 5 tahun menikah, Jose dan Kitty akhirnya mempunyai putra pertama mereka, yang lahir pada 10 Januari 1968 dan diberi nama Joseph Lyle Menendez, yang kemudian dikenal sebagai Lyle Menendez. Setelah Lyle lahir, mereka kemudian pindah ke New Jersey. Jose mencapai kesuksesan sehingga ia mampu membawa keluarganya untuk tinggal di kawasan elit Princeton, New Jersey dengan harga-harga rumah yang selangit. Lalu pada 27 November 1970, putra kedua mereka lahir dan diberi nama Eric Galen Menendez, yang kemudian dikenal dengan nama Eric Menendez. Sebagai mantan ratu kecantikan, Kitty selalu bermimpi ingin menjadi aktris terkenal. Tetapi dengan lahirnya Lyle dan Eric, Kitty dilarang bekerja karena harus mengurus putra-putranya. Lalu Kitty berhenti dari pekerjaannya sebagai guru dan fokus merawat anak-anaknya di rumah. Sebagai keluarga terpandang, Jose dan Kitty ingin terlihat sempurna di mata orang-orang. Begitupun yang mereka lakukan pada putra-putranya yang harus terlihat sempurna. Mereka mengatur putra-putranya untuk berteman dengan siapa saja dan boleh berkencan dengan siapa saja. Dan mereka juga ingin menjadikan Lyle dan Eric sebagai bintang tenis. Sehingga kakak beradik ini diberikan hak oleh ayahnya untuk menggunakan limusin kemanapun mereka pergi, baik berlatih tenis maupun pergi ke sekolah. Sebelum mencapai puncak kejayaan, Jose Menendez adalah pria yang benar-benar pekerja keras. Ia pebisnis dinamis, dimulai dari pekerjaannya di 8 firma akuntansi besar, lalu menjadi kepala perusahaan besar di bidang persewaan mobil. Jose adalah sosok yang tangguh. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan yang dia inginkan. Bagi Jose Menendez, semuanya harus sempurna. Begitulah cara ia menjalankan perusahaan besar dan cara menjalankan keluarganya. Jose mendidik kedua putranya dengan keras dan sangat kasar, karena ia menekankan pada dua putranya untuk mencapai puncak keberhasilan melebihi dirinya. Di bawah tekanan keras dari sang ayah, kakak beradik ini, Lyle dan Eric, tumbuh sangat dekat satu sama lain. Sebagai anak tertua, Lyle ditekan untuk menjadi penerus ayahnya. Tetapi Lyle bukanlah murid yang cerdas di sekolahnya. Dan Eric adalah anak pemalu. Ia lebih pendiam dan lebih perasa. Dan Jose menuntut kesuksesan di bidang akademis dan olahraga pada dua putranya itu. Jose selalu membangunkan dua putranya pada jam 4 pagi dan membawa Lyle dan Eric ke tempat tenis untuk berlatih tenis dan dilatih oleh pelatih tenis yang dibayar mahal oleh Jose selama 3 jam setiap harinya sebelum mereka pergi ke sekolah. Dan pada faktanya, Lyle dan Eric menjadi pemain tenis peringkat nasional di usia remaja mereka. Jose terus menciptakan citra kesempurnaan dan kebahagiaan keluarganya di mata publik dan membanggakan kedua putranya bahwa Lyle dan Eric adalah anak-anak cemerlang yang akan meneruskan kesuksesan sang ayah di masa depan. Tetapi masalahnya adalah
Lyle dan Eric tidak memikirkan apapun selain ia menikmati gaya hidup glamornya dengan mengendarai mobil-mobil mewah dan bergaul dengan gadis-gadis cantik. Salah satunya, Lyle sempat berkencan dengan seorang model Victoria's Secret. Jadi satu-satunya cara untuk menutupinya adalah Kitty akan mengerjakan semua PR-PR sekolah putra-putranya. Berkat kerja kerasnya, Jose Menendez kini terjun ke dunia hiburan yang memproduksi film-film termasuk film khusus dewasa. Karir Jose Menendez mencapai puncak kejayaan sebagai CEO di Live Entertainment, di mana produksi film Hollywood yang terkenal di dunia adalah film action Rainbow yang dibintangi oleh Sylvester Stallone, juga film lain yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger. Kemudian keluarga Menendez pun pindah dari New Jersey ke California. Awalnya mereka tinggal di daerah pinggiran Los Angeles, di Calabasas. Mereka tinggal di rumah yang begitu besar, tanah yang luas, dan memiliki kolam renang beserta lapangan tenis yang berkisar senilai $20 juta. Pada saat ini, Lyle mulai bergaul dengan anak-anak pinggiran kota. Mereka mulai melakukan keisengan yang disebut perburuan panas, di mana mereka akan menyelinap masuk ke rumah-rumah ketika tidak ada penghuninya, dan mulai melakukan perampokan. Lalu Lyle mulai menunjukkan pada Eric hasil rampokannya. Lalu Eric begitu tertarik dan ingin mencobanya. Hal yang dianggap iseng dan menantang. Lalu mereka mulai merampok rumah dan berhasil menggasak uang tunai lebih dari $100.000 serta perhiasan. What's that about? I think they were practicing to be criminals. I think they thought being a criminals would be a fun way to earn a living. They just got bored with life and they wanted excitement. They wanted challenges. And robbing houses was a challenge. Tetapi mereka tertangkap. Namun Lyle dan Eric tidak masuk penjara. When poor kids do a burglary, like they go to their neighbor's house and take the big screen TV, they go to juvenile court or they go on probation or something like that. When rich kids do it, they go to the psychiatrist. Karena sang ayah, Jose Menendez, adalah pembuat kesepakatan yang hebat. Ia turun tangan secara langsung dan memberikan sejumlah uang yang disepakati. Karena ia ingin memastikan bahwa keluarga mereka terlihat sempurna dari luar dengan melindungi reputasi keluarga mereka. Joe, when he found out that the children had been arrested, the main message was, how stupid of you to get caught. You're not leaders. And he was ashamed by them getting caught. Because I think Jose thought that life was about winning. Jose Menendez adalah seorang diktator. Ia memerintah dengan tirani, bukan dengan cinta dan kasih sayang. Dan perbuatan anak-anaknya yang telah mencoreng namanya itu begitu mengecewakannya. Ia sangat marah dan menjadi lebih kasar dan keras dalam memperlakukan kedua putranya. The impression I got about Jose Menendez's character was that he was very abusive, and that he was abusive to his sons especially and to his wife. Lalu tidak lama kemudian, mereka meninggalkan Calabasas dan pindah ke Beverly Hills yang penuh glamor dan dianggap sebagai lingkungan paling mewah di Amerika Serikat. Bahkan rumah yang mereka beli dan tempati sebelumnya pernah dihuni oleh Elton John, Prince, dan Michael Jackson. Eric bersekolah di Beverly High School. Nilainya di sekolah memang tidak menonjol, tetapi Lyle dan Eric memiliki bakat tenis yang luar biasa. Lyle merupakan pemain tenis berperingkat tinggi di tingkat nasional. Begitupun juga Eric. Ia menempati peringkat ke-44 di Amerika Serikat untuk pemain tenis di bawah usia 18 tahun. Keluarga Menendez adalah personifikasi dari impian para keluarga Amerika. Pasangan suami istri yang cantik, tampan, cerdas, serta sangat sukses di industri hiburan Hollywood. Mereka bergelimangan harta dan memiliki dua putra tampan yang menonjol di bidang olahraga tenis. Tampaknya mereka memang keluarga sempurna yang memiliki segalanya yang tampak dari luar. Pada saat ini,
Kitty mengalami kekecewaan yang mendalam pada keluarganya sendiri. Ia kecewa terhadap kedua putranya yang telah melakukan tindakan kriminal, dan khususnya terhadap suaminya sendiri saat ia mengetahui bahwa Jose telah berselingkuh selama 8 tahun dengan seorang wanita di New York. Jose Menendez was carrying on affairs with a woman in New York, a woman in LA, and he was also being supplied with prostitutes by a madam here in Los Angeles. Tentunya itu sangat menyakitinya. Dan Kitty begitu mengkhawatirkan nasib pernikahannya dengan Jose. Ia takut suaminya akan meninggalkannya. Apalagi sebagai suami istri, Jose sudah lama tidak pernah menyentuhnya lagi. Dan Kitty tidak bisa melakukan apapun terhadap suaminya. Yang ia bisa lakukan hanyalah minum minuman yang membuatnya mabuk dan mengkonsumsi pil resep setiap harinya. Hingga suatu hari, ia sempat dilarikan ke rumah sakit. This is a woman who was enduring the dissolution of her family. Her husband was cheating on her sons had turned into criminal louts, and she couldn't handle it. And at one point, she was rushed to a hospital after taking an overdose of Valium. People at the hospital felt that she had actually tried to commit suicide. Dan sikap Kitty terhadap kedua putranya pun begitu kasar. Ia bertutur kata dengan kasar. Bahkan ia sempat mengatakan bahwa ia berharap ia tidak melahirkan kedua putranya itu. Karena pernikahan Jose dan Kitty mulai berubah dan bermasalah sejak kedua putra mereka lahir. Pada saat ini, Lyle akhirnya bisa masuk kuliah di Universitas Princeton yang sangat bergengsi. Berkat bakatnya di olahraga tenis dan berkat campur tangan sang ayah yang memberikan sumbangan sebesar $50,000. Tetapi kemudian Lyle mendapat masalah. Ia diskors karena telah menjiplak makalah. Lyle is now in his 20s, he didn't stay in college, and my sister Kitty began to recognize that they had essentially raised a playboy, and they took his credit cards away to try to educate him. He was really upset. And what he started to do was steal their credit cards and go out and buy what he wanted to buy anyway. Sementara Eric, saat ini ia bersama teman tenisnya, Craig, mulai menyukai menulis skenario. Mereka berdua menulis tentang seorang anak yang membunuh orang tuanya untuk mewarisi $157 juta. Eric wrote a script about a boy that kills his parents to collect the insurance. And he brought that by for me to read and give him my opinion. Kakak beradik Menendez menjalani kehidupan yang diinginkan oleh para remaja di seluruh negeri. Mengendarai mobil mewah, berbelanja di mall kelas atas, dan banyak dikelilingi gadis-gadis cantik. Tetapi pada suatu malam, pukul 8, mereka berdua berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk menonton film di bioskop. Tetapi sekembalinya mereka ke rumah dari bioskop, mereka menemukan hal yang mengerikan. Dan dengan begitu panik, lantas Lyle dan Eric segera menghubungi 911. Polisi Beverly Hills segera meluncur menuju kediaman keluarga Menendez. I walked forward into the room and saw Jose Menendez. His head was slumped to one side. And I surveyed what I could immediately. And there was blood on the walls. There was brain matter on the ceiling. Having so many gunshot wounds to each of them, as I said, it was an overkill. So it was somebody that had a great deal of hatred, or just kept shooting and shooting and shooting. Kitty was laying on the floor on her right side. It was
a little strange because her eyes were open, and one eye was not damaged at all by the shotgun blast. And you almost had to think, because of her location on the floor, that she was trying to get away, and that she actually saw who was murdering her. I think one of the Beverly Hills detectives described it as one of the most brutal crime scenes he had ever seen in his life. Well, I've been in this business for over 33 years, and I've heard of very few murders that were more savage than this one was. And the wounds are grisly and they're gruesome. One of the wounds is so big that a man's fist could fit inside of it. Dan ketika polisi pertama kali tiba, kakak beradik ini menangis dan berteriak sangat histeris. Polisi otomatis berasumsi bahwa mereka adalah korban, di mana orang tua mereka terbaring mati di dalam rumahnya yang berlumuran darah. At the time we felt they were victims, and you're not going to press them because their parents just got blown away. Lyle dan Eric kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan mereka mengatakan pada polisi bahwa kemungkinan pelakunya adalah rekan bisnis ayahnya. Setelah 20 menit mereka memberikan keterangan, akhirnya polisi mempersilahkan mereka pulang karena Eric tampak begitu sangat emosional. Sementara itu, berita pembunuhan di Beverly Hills mulai menyebar cepat, dan berita ini menjadi berita yang begitu besar, dan banyak yang menganggap bahwa kasus tersebut berhubungan dengan bisnis hiburan di Hollywood. I've not been told any statements that said that it was or was not a hit, or it was a robbery, or it was something else. We're not sure, and we're not speculating at this time what it may have been. Berita pembunuhan ini begitu menggemparkan karena itu terjadi di kawasan super elit, dan juga korbannya adalah seorang eksekutif besar penggerak industri hiburan Hollywood. Aktor terkenal Hollywood yang dekat dengan Jose, Sylvester Stallone, juga terkejut dan turut berduka atas tewasnya Jose Menendez. He was a true cornerstone of the company with that. Hasil laporan otopsi menunjukkan bahwa Jose Menendez telah ditembak 5 kali. Sekali dari jarak dekat, di belakang kepala dengan laras senapan. Dan Kitty ditembak 9 kali, dan di wajahnya. Beberapa hari setelah pembunuhan, upacara pemakaman diadakan. Saat itu Lyle mengenakan sepatu ayahnya sebagai simbol dari kenyataan bahwa ayahnya ingin dia menjadi Jose Menendez berikutnya. Lyle dan Eric Menendez tampak begitu berduka melepas kepergian orang tua mereka di pemakaman tersebut. Tetapi rasa duka mereka tidak berlangsung lama. Setelah mereka menerima jumlah uang yang begitu besar dari asuransi kematian orang tuanya, dan mereka menghabiskan banyak uang untuk berbelanja barang-barang mewah. Lyle membeli sebuah mobil Porsche istimewa yang hanya diproduksi 800 unit saja di dunia. Dan Eric membeli mobil Jeep terbaru. Mereka berdua juga membeli berbagai pakaian yang bermerek dunia, serta jam tangan mewah, Rolex, dan sebuah restoran. Hal itu mengundang banyak tanda tanya para polisi yang tengah menyelidiki kasusnya. Mereka berpikir itu bukanlah cara dua anak yatim piatu yang sedang berduka atas pembunuhan keji yang menimpa orang tua mereka. It just struck me as, these guys don't seem right. They're not grieving properly for the death of their parents. It made me think, what's up with these guys? Dan kini polisi mulai memperhatikan kedua kakak beradik ini. Sekitar 2 bulan setelah kejadian tragis yang masih menjadi misteri, lalu seorang reporter, Robert Rand, dimintai untuk menulis cerita tentang kehidupan Jose Menendez untuk media Miami Herald. Lantas Robert dan rekannya segera pergi ke Los Angeles untuk mewawancarai kedua putra Jose Menendez, Lyle dan Eric, di rumah mewah mereka. Dalam wawancara, mereka berdua menceritakan kedua orang tuanya penuh cinta kasih. Mereka bahkan terlihat tulus saat mengatakan bahwa mereka rela memberikan nyawa mereka untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Jika saja mereka berada di rumah, menemani orang tua mereka pada saat kejadian pembunuhan malam itu. Setelah malam naas yang menimpa orang tua mereka,
Beberapa bulan kemudian, Eric tampak menderita. Ia sulit tidur dan selalu gelisah, dan hal-hal lain yang menunjukkan ia begitu sangat trauma. Dan 10 hari setelah wawancara mereka dengan reporter Robert dari Miami Herald, pada hari ini 31 Oktober 1989, Eric menghubungi seorang psikiater keluarga Menendez, Dr. Jeremy Ozil. Dan ini akan menjadi awal dari akhir sebuah misteri. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Saat Eric tiba di tempat praktek Dr. Ozil, ia terlihat seperti tersiksa dengan segala beban rahasia yang ia pendam. Tetapi pada saat itu, tanpa Eric tahu, seseorang juga tengah berada di sana. Seorang wanita, kekasih Dr. Ozil, yang juga merupakan pasiennya. I was also seeing that therapist. Dr. Ozil memintanya untuk tetap di sana dan untuk sama-sama mendengarkan kemungkinan pengakuan tentang misteri pembunuhan orang tuanya yang menjadi pemberitaan besar setiap harinya. Dr. Ozil sengaja meminta kekasihnya Judelan Smith untuk datang dan menunggu di ruang lain jikalau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, atau mungkin kakak beradik ini mengancam Dr. Ozil dan Judelan bisa menjadi saksi. Lalu Eric menceritakan rahasia terbesarnya yang menyiksanya selama ini. Dan tak lama kemudian, Lyle datang menyusul dan mereka berdua akhirnya membuat pengakuan yang sungguh mencengangkan. That was how I ended up there and how I overheard parts of the conversation. I did overhear them say that they killed their parents. Tetapi Dr. Ozil maupun kekasihnya tidak melaporkan pengakuan Lyle dan Eric tersebut yang telah direkam, karena mereka takut akan ancaman yang dilontarkan Lyle. From the moment that I heard the confession, I wanted to go to the police. But I was scared. They killed their parents, so who am I to them? I mean, if you'll kill your parents, who won't you kill? 3 bulan setelah tewasnya Jose dan Kitty Menendez, teman Eric, Craig, menghubungi polisi. Ia mengatakan bahwa Eric mengaku telah menghilangkan nyawa orang tuanya, persis seperti yang mereka berdua tulis dalam skenario. Tetapi saat polisi memakaikan alat penyadap di pakaian Craig untuk memancing kembali pengakuan Eric sambil makan malam bersama, Eric mengelaknya. Ia mengatakan bahwa saat itu ia hanyalah bercanda. Lagi-lagi, polisi menemukan jalan buntu dalam mendapatkan bukti yang bisa menyeret kakak beradik ini untuk diadili secara hukum. During the course of the investigation, the detectives kept coming to me and saying, "Is this enough?" And I kept saying, "No. You need one piece of great physical evidence because we know they did it, but we only get one shot at prosecuting." Selama hampir 1 tahun, penyelidikan polisi masih belum membuahkan hasil. Hingga akhirnya, Judelan Smith telah mencapai satu titik bahwa ia harus melakukan hal yang benar. Lalu ia segera pergi menemui polisi dan menceritakan sejelas-jelasnya tentang pengakuan Lyle dan Eric Menendez saat berada di tempat praktek Dr. Ozil. Setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan dan menyita rekaman audio yang disimpan Dr. Ozil di rumahnya dan mendengar pengakuan Lyle dan Eric, lalu polisi segera bergerak untuk menangkap mereka saat itu juga. Tetapi sore itu polisi hanya menangkap Lyle Menendez di rumahnya ketika ia sedang bersama 2 temannya, karena Eric sedang berada di luar negeri. Ia berada di Israel sedang mengikuti turnamen tenis. Ketika Eric mendengar bahwa kakaknya Lyle telah ditangkap, 3 hari kemudian Eric kembali ke Beverly Hills dan menyerahkan diri, dan mereka ditahan di penjara yang berbeda.
Berita penangkapan Lyle dan Eric menjadi berita besar dan sangat mengejutkan. Dua pemuda tampan kaya yang memiliki segalanya adalah pelaku dari pembunuhan brutal orang tuanya sendiri, termasuk mengejutkan aktor dunia Sylvester Stallone. The Menendez murder is a gothic tale of glamour, wealth, power, and greed. Beyond belief. It's beyond belief. It's like it only happened in Hollywood. Thank you very much, Mr. Lee. Eric dan Lyle kini menjadi sangat terkenal. Perhatian semua orang di Amerika tertuju pada mereka, dan ratusan media berlomba ingin mewawancarai mereka. Walaupun kakak beradik ini sudah tidak mempunyai ayah yang biasanya selalu membereskan semua masalah mereka, tetapi setidaknya Lyle dan Eric kini memiliki uang ayah, hingga mereka mendapatkan dua pengacara wanita yang hebat, khususnya Leslie Embranson, seorang pengacara pembela ahli pidana Amerika yang tangguh dan cukup dikenal. Leslie mengurus semuanya dengan sangat baik. Bagaimana Lyle dan Eric harus bersikap, bagaimana mereka berpenampilan, dan Leslie selalu berpelukan dengan mereka, yang memberikan kesan bahwa kakak beradik yang kini berusia 18 tahun dan 21 tahun ini adalah anak-anak yang manis yang tidak berbahaya. Pada sidang dakwaan, kakak beradik ini terlihat mengenakan setelan yang sangat mahal dan menyita perhatian publik. Dan saat ini, Maria Carlota Menendez, ibu kandung Jose Menendez, juga hadir. Tetapi ia bungkam dan menghindari semua wartawan yang mencoba mewawancarainya. This is the case of the people of the state of California versus Eric Galen Menendez and Joseph Lyle Menendez. Do you understand the charges against you? I understand both of them, Your Honor. For those two charges, you could be sentenced to death. Dalam sidang dakwaan ini, mereka mengaku tidak bersalah. In other news this morning, the Mendez brothers have pleaded not guilty to charges of killing their parents last August. Berita tentang kasus kakak beradik Menendez ini benar-benar sangat menggemparkan dan paling sensasional. Semua media cetak memberitakannya secara besar-besaran dan menjadi berita 24 jam setiap harinya yang bisa kita tonton di televisi. Dan kini media mulai memberitakan bahwa dikatakan ada wasiat mengenai harta sebesar $14 juta yang akan diberikan pada kakak beradik ini jika orang tua mereka meninggal secara bersamaan. Informasi tersebut tentunya sangat memberatkan bagi Lyle dan Eric. Not many Hollywood murder mysteries ever took a more dramatic turn than police are describing in a couple of savage Beverly Hills killings. Police say the motive was apparently money, a $14 million inheritance to be shared by the brothers. What about a motive? It's no big secret that the Menendezes had an estate that was worth millions of dollars. $14 million provides ample motive to some people to commit murder. I was with Kitty in her Beverly Hills house, and she was using her computer, and I said, "What are you doing with the computer?" And she said, "I'm changing my will." And as I looked down the aisle of the house, I said to Kitty, "Lyle's hearing you. He's going to know that you're changing your will right now." And she said, "I don't care." She said, "They know I'm not going to give them any money." Pada sidang berikutnya, semua orang berpikir bahwa Lyle dan Eric akan dinyatakan bersalah dan akan menerima hukumannya karena polisi memiliki semua bukti yang dibutuhkan. Namun pada saat sidang dimulai, pengacara pembela menyampaikan klaim yang mengejutkan semua orang. She said that these boys had been sexually and mentally abused by their father. You heard about some of the things that he liked to do to his little boy. And one of them was to stick tacks like this in his thighs and in his butt. Saat ini pengacara pembela menceritakan kisah yang sama sekali berbeda.
dan pernyataan pembukaan yang disampaikan Leslie, pengacara pembela Eric, begitu memukau. Terkait dengan klaim mereka tentang tindakan nafsu iblis sang ayah yang telah dilakukannya terhadap mereka, pengacara pembela menampilkan banyak saksi untuk memperkuat klaim tersebut. Ratusan saksi jumlahnya itu terdiri dari kerabat, teman-teman, dan kenalan keluarga dari tanda-tanda secara fisik dan emosional yang mereka amati. Dan para saksi juga menggambarkan tentang Jose Menendez sebagai sosok yang menakutkan. About Mr. Menendez had to do with terrorizing, exploiting, corrupting. And would you see bruises? Yes, and they're above their thigh area. He was, you could say that he was hated as a boss. A lot of people didn't like him and thought that he was pretty much a son of a bitch. And you know, there was a lot of people that weren't sorry to see him go. Pada suatu ketika di liburan musim panas, Ellen Anderson, sepupu Lyle dan Eric, sedang menghabiskan waktu liburannya menginap di rumah Menendez. Suatu hari, ia melihat Jose Menendez menyuruh putranya masuk ke dalam kamar. Lalu Kitty meminta Ellen untuk tidak mendekati kamar tersebut saat Jose bersama putranya. Jose would tell the boys in the bedroom, and then he would close the door, and then he'd take showers with them. So I was not allowed, while the boys were alone with Jose, with the door closed in the master bedroom, to go down the hall to probably not hear whatever I may hear. Sepupu lainnya, Diane, yang sedang menginap di rumah keluarga Menendez, juga bersaksi tentang pengakuan Lyle padanya ketika Lyle masih berusia 8 tahun. When Lyle told me about the abuse, he was 8 years old at the time. One night, I was in my room, and Lyle came in saying that he was afraid to sleep in his own bed because his father and him had been touching each other. He proceeded to indicate to me by touching himself down and saying that his dad and him had been touching each other down there. And what did you do? I went and got Kitty and told her what was going on. And what happened when Kitty came down? She didn't believe me. Dalam persidangan kali ini, Kitty Menendez digambarkan sebagai ibu yang mengetahui semuanya, tetapi dia sama sekali tidak melakukan apapun karena ia juga memiliki masalah. Kitty Menendez was a very troubled woman who was an alcoholic. She was addicted to prescription pills. Andy Cano, sepupu lainnya, juga bersaksi tentang percakapan Eric dengannya ketika Eric berusia 13 tahun. Told me his father was massaging his. He told me never to reveal it to anybody. Terdapat begitu banyak bukti tentang masa kanak-kanak Lyle dan Eric yang ditindas, diperlakukan semena-mena, sehingga bukti-bukti ini sulit untuk diabaikan, terutama saat anggota keluarga ikut bersaksi menentang Jose dan Kitty. Mereka membela Lyle dan Eric Menendez. Describe your relationship with your father. Brutal. Painful. Torturous. And yet, I admired him because he was so strong, and I thought that he was the most powerful and brilliant person I had ever met. Lyle and Eric were very influenced by what their father thought, and they wanted at all times to please Dad. Describe your relationship with your mother. My mother was a person in a lot of pain. And she was alcoholic, and she was suicidal. There was not a lot of communication, but I saw her as, I heard and saw her get beaten by my dad. Physically, certainly emotionally. And I would try to help her through it. We went through it together. Orang-orang begitu sangat terkejut, karena yang dibicarakan adalah sebuah keluarga miliarder. Keluarga yang menunjukkan bagai keluarga sempurna seperti terlihat dalam foto-foto keluarga mereka yang penuh kasih ini dengan senyuman bahagia.
Tetapi di balik tembok kemewahan ini ternyata tersimpan rahasia yang mencekam. People assume that if you have money, you have no problems. And you're certainly not going to do anything to kill your parents. And it turns out that rich people have dysfunctional families just as much as poor people. Kesaksian Lyle dan Eric akan menjadi kunci yang akan menguatkan atau menghancurkan pembelaan. Kesaksian Lyle dan Eric di ruang sidang adalah hari besar yang sangat dinantikan oleh semua orang, khususnya ratusan awak media yang berduyun-duyun meliputnya. We have evidence that will prove that they were experiencing fear, that they were in imminent danger of death or great bodily injury at the hands of their parents. Pada pukul 2 siang, 1 jam setelah istirahat makan siang, sampailah pada saat yang paling dinantikan. Kesaksian dramatis yang paling menarik yang pernah ada dalam ruang sidang. Dimulai dengan kesaksian Lyle Menendez. August 20th, 1989. Did you and your brother kill your mother and father? Why did you kill your parents? Because we were afraid. Lyle mengatakan bahwa ayahnya telah menodainya ketika ia masih berusia 6 tahun. He had sexually molested me before I was a teenager, but it was difficult to be close to my father and yet have so much conflict in the home. Between the ages of 6 and 8, did your father have sexual contact with you? Yes. Did you want to do this? Did you ask him not to? Yes. How did you ask him not to? I just told him. I don't. I just told him. I don't. I just told him that I didn't want to do this. And that it hurt me. And he said that he didn't mean to hurt me. And he loved me. Was it important to you that he loved you? Yes, very. But I still didn't want to do it. Sang ayah juga menyuruh Lyle untuk melakukan hal yang dicontohkan oleh ayahnya. He would guide me all my movements. Have oral sex with him. He would break me. Tetapi sang ayah telah berhenti menodainya ketika Lyle berusia 8 tahun. Karena sang ayah telah beralih menodai adiknya Eric. Dan menurut Eric, sang ayah melakukan hal tersebut padanya di sepanjang hidupnya. Between the ages of 6 and 18, my client, Eric Menendez, was sexually molested by his father. My dad. Can you answer the question? Yes. My dad had been molesting me. I never saw anything in the home. Never. I have got to think that it was their attorney's ideas that if your only way you're going to save your ass is to say that you were molested. And that's what they did. It's divided the family immensely. I love my cousins. They shouldn't have gone through what they went through. They're not lying. They were being abused. He threw me on the bed and went to get a knife and put it at my throat. And was there sex with your father that day? Yes. Eric telah memendamnya selama ini karena sang ayah selalu mengancam keselamatannya. Hingga akhirnya Eric sudah tak tahan lagi. Akhirnya Eric mengutarakannya pada sang kakak, Lyle. Tepat beberapa hari sebelum kejadian tragis malam itu. Yes, it is very common for people that have been molested to not come forward with that information. Even when they're seeing a professional? Correct.
Did you want something from your brother? Is that why you told him? I wanted to stop him. Were you seeking help from your brother? Yes. Eric berharap bahwa Lyle dapat membantunya untuk menghentikan nafsu iblis sang ayah. Dan sebagai seorang kakak dan juga pernah menjadi korban sang ayah, ketika usianya masih 6 tahun, Lyle begitu sangat marah mengetahui sang adik menjadi korban sang ayah di sepanjang hidupnya. Dan yang lebih mengecewakan lagi, sang ibu mengetahui hal itu selama ini. Did you think your mother would stop him? Oh, I thought my mom would do it with him. She would say that I was the problem in her life and that Lyle and I had ruined her life and she wanted to do other things, but then she had children and it just destroyed what she wanted to do in her life. She would be saying, I wish you were never born. You're stupid. I hate you. She was threatening to poison the family. A crazy woman got even crazier. Dengan kemarahan yang memuncak, ia memberikan ancaman pada ayahnya. I told him that I would tell everybody I would tell everybody everything about him. I would tell the police, and then I would tell the family. What did you think was going to happen? I thought we were in danger. I thought he felt he had no choice. But to what? That he would kill us. Dan sang ayah malah mengancam balik pada putra-putranya dengan ancaman yang lebih mengerikan terkait keselamatan nyawanya. Sang ayah yang seorang diktator mempunyai kuasa dan uang, yang tentunya ancaman itu mungkin saja bisa terjadi. Lalu Lyle dan Eric kembali terlibat pertengkaran dengan orang tuanya pada malam itu, beberapa saat sebelum pembunuhan itu terjadi. Lyle dan Eric meyakini bahwa orang tuanya akan segera mengakhiri hidup mereka demi menjaga rahasia keluarga agar tidak terbongkar. Sehingga Lyle dan Eric segera mengambil senapan yang baru mereka beli 2 hari sebelumnya di toko Big Five Sporting Goods di San Diego sebagai perlindungan mereka. Tell me as clearly as you can why you murdered your parents. I was so afraid. I was running downstairs and I was crying. And my mother was on the couch and she had been drinking. And she said, "What's wrong with you?" And I said, nothing, you wouldn't understand. And she said, "Oh, I understand. What do you think, I'm stupid?" And she told me that she had known all my life what my father was doing. And Lyle said to my mother, "Are you going to let this happen?" And she said to him, "You ruined this family." A few days before, I had said to myself, I am never going to let my father touch me again. And just before the shootings, my dad told me to get to my room. He was going to come up and there was going to be sex. And it was like an explosion in my mind. I remember firing directly at him. I walked in the room. I was panicking and I just fired every shot I had. I didn't stop to take a look at what I was doing after each shot. I just fired until there was nothing left. And what did you do after you reloaded? I ran around and shot my mom. It was an expression of hatred for these 2 people. Did you kill them because you wanted to pay them back for the way they had treated you? No. Tetapi jaksa mempercayai bahwa pembunuhan itu sudah direncanakan dengan pemilihan senapan di Chicago yang menempuh waktu sekitar 2 jam. Dan setelah penembakan, mereka berkeliling mencari selongsong peluru bekas agar sidik jarinya tidak ditemukan. Lalu mereka juga pergi membuang senapannya dan menelpon 911. Based upon this evidence, it will become apparent that this murder was unlawful, unjustified, and wholly premeditated, and that it was accomplished through a conspiracy into which Lyle Menendez entered with his brother, and that but for a few mistakes they made,
This was almost the perfect murder. No, they did what they did because they were in fear of their life. Kesaksian Lyle Menendez membuat semua orang yang berada di ruang sidang benar-benar sunyi. Mereka semua benar-benar menghela nafas karena terkejut dan hampir tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Lyle begitu sangat emosional, begitupun semua orang yang melihat dan mendengarnya. Kesaksian Lyle begitu sangat meyakinkan, baik bagi para awak media maupun semua orang yang menyaksikannya. Reaksi juri begitu mendalam, begitupun yang hadir di ruang sidang saat mereka mendengar kesaksian Eric Menendez. Mereka berpikir bahwa Lyle dan Eric mengatakan yang sebenarnya karena mereka terlihat begitu nyata. Dan jika ia berbohong, Lyle merupakan satu-satunya aktor terbaik yang pernah ada sepanjang masa. Tetapi bagi jaksa penuntut, menganggap bahwa itu hanyalah akting murahan untuk menyelamatkan hidupnya dengan mempengaruhi orang-orang secara emosional. Now that I am 100% sure that they fabricated the defense. I'm not 90% sure, I'm 100% sure. I contacted the jail. I said, I want to know how many hours a day the Menendez brothers are spending with their lawyers. And I was told it was like 4 to 5 hours a day. I would think anybody, even a bad actor, would be able to do that, especially if your acting is to save your life. I don't believe that Jose or Kitty would do any of the things that they were accused of. Jose was changing his will, and that's when they went out and bought the shotgun. Dalam kasus yang menjadi headline setiap harinya, hal ini membuat para jurnalis di negara ini terpecah. Bagi media-media besar, mereka mendukung jaksa penuntut, tetapi bagi sebagian besar media lainnya yang hadir dan menghadiri jalan persidangan secara utuh, secara rinci setiap harinya, setiap detiknya, mereka semua berpendapat bahwa kesaksian Lyle dan Eric membuat mereka terdiam dan mereka melihat Lyle dan Eric sungguh nyata tampak kesakitan saat bersaksi. Mereka juga mengatakan bahwa baru kali ini mereka melihat kesaksian yang begitu dramatis, emosional, dan begitu nyata seperti ini. It is very, very possible that Jose Menendez was a child molester. But you don't get to murder him and his wife in cold blood. It makes sense that in that moment, it's almost like a breakdown. And that's not to make an excuse for anything that they've done, but it's just to describe the state of mind of this is years and years of abuse where they couldn't act to protect themselves. And once they pulled the trigger, it was like there was no turning back. Kemudian mencuat bahwa uang belasan juta dolar lah yang menjadi motifnya seperti yang dikatakan oleh jaksa penuntut. Mereka mengatakan bahwa Jose Menendez telah memberitahu putra-putranya bahwa nama-nama mereka telah dihapus dari surat wasiatnya. Tetapi Lyle bersikeras bahwa itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan uang atau surat wasiat. Dan faktanya, tidak ada surat wasiat yang ditemukan di dalam komputer milik keluarga. Suasana persidangan menjadi sangat panas atas masing-masing serangan antara jaksa wilayah dan para pengacara pembela yang berjuang mati-matian membela Lyle dan Eric. This is not a hard case at all. This is what happened. These two people were sitting there watching television and they got slaughtered by their sons. What Eric was testifying to was not a lie. His family really was this sick. It really was a dreadful and strange place to grow up. For all those children who were severely abused, for all those children whose parents put them in the hospital in truly life-threatening situations, this defense is an offense. Keep in mind, this is the best defense Daddy's money could buy. The rules laid down by your father, and you can just get out of the house. Which rule is it that Eric didn't want to follow? I'll tell you which one it was. Get on your knees. Walau usia Lyle 21 tahun dan Eric 18 tahun saat itu, tetapi menurut psikolog, mengapa Lyle dan Eric tidak pergi begitu saja dari rumahnya? Karena usia mereka pada saat itu masih di bawah kendali ayah dan faktor trauma yang melemahkan otak. That's all very consistent with people who have been through trauma and
maybe feel like it was even their own fault in some ways, or they're ashamed of the trauma. And there's a lot more self-stigma and shame associated with male victims. Well, certainly there was a path that they could have taken, is to try to get away from the family. But it sounds like even at that age, they were very much under the control of their father still. I think that oftentimes what people are not aware of is that trauma completely rewires the brain. Dalam sidang di fase terakhir ini, jaksa penuntut mengatakan tuduhan pelecehan itu sebagai pemalsuan dan dianggap tidak ada. Los Angeles, one of California's most notorious crime stories, now is heading toward its final phase. Sexual abuse is here to make the parents look so bad that you don't care that they're dead. Setelah argumen penutup selesai, persidangan pun selesai dan kini semuanya dikembalikan pada tangan kedua juri. Setelah 14 hari, juri bermusyawarah dan menemui jalan buntu. Akhirnya diumumkan pembatalan sidang atas kasus Lyle dan Eric Menendez. Everybody's going to slow down. I'm not going to run away, so just take your time. Did you feel some measure of success in that you were able to convince some of the people on the jury, at least, that child abuse here was an excuse for murder? No, we never argued that child abuse is an excuse for murder. What we argued is child abuse creates a terrible fear, and that fear in a certain set of circumstances can cause people to act because they feel they have no choice. Sementara di kantor kejaksaan, mereka begitu terkejut dan kecewa dari hasil akhir persidangan tersebut. Mereka menilai bahwa keadilan telah diselewengkan. Dalam konferensi pers, mereka mengatakan ini adalah kasus yang paling terkenal yang pernah mereka tangani, yang berakhir menjadi hal yang memalukan. Tetapi mereka tidak merasa kalah. Ini adalah kasus keadilan yang harus ditegakkan. Dan mereka akan melanjutkan ke persidangan yang kedua dengan tuntutan hukuman mati. Good evening. Tonight, the place of murder, justice, and outrage in America. And we'll begin in California, where this time the stories of abuse, incest, and psychological terror didn't work. This time, a Los Angeles jury went beyond the tearful testimony of brothers Lyle and Eric Menendez and found them guilty of the shotgun murders of their mother and father. Dalam persidangan kedua ini, Hakim Westberg ingin lebih efisien. Dia memutuskan tidak akan ada 2 juri tetapi 1 juri. Dan Hakim Westberg mengabulkan permintaan jaksa yang meminta agar kasus ini tidak dikaitkan dengan alasan pelecehan. Dan ini memberikan keuntungan bagi jaksa penuntut untuk bisa memenangkan kasus ini. Dalam persidangan kedua kali ini, Hakim Westberg juga tidak mengizinkan media manapun dapat meliput jalannya persidangan. We told the truth the first time. There's only one truth. We're going to tell the truth again to the extent that we're allowed to. One thing that we have asked the judge to do is to limit the so-called abuse excuse, to limit evidence that has nothing to do with this case. Sidang kedua kalinya mulai digelar pada 12 Juni 1995 di Los Angeles. Jaksa penuntut menyatakan bahwa itu adalah pembunuhan berencana dan dilakukan secara gila-gilaan. Dan kakak beradik ini juga telah merencanakan untuk membuat alibi palsu. Banyak media yang memberitakan bahwa persidangan ulang kali ini merupakan persidangan yang tidak adil karena pihak pembela tidak diizinkan untuk menyertakan bukti-bukti lain yang dapat meringankan. Dalam sidang kali ini hanya fokus pada penetapan pembunuhan tingkat pertama atau pembunuhan tingkat kedua. Setelah Lyle dan Eric Menendez dinyatakan bersalah, but this case is still not over. The jury must return Monday to decide what penalty to recommend. For Eric and Lyle Menendez, the options are life and death. The jury that convicted them must now decide whether they should be executed. Kini pada 21 Maret 1996, mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. 7 years and 2 trials later, Lyle and Eric Menendez were formally sentenced today in Los Angeles for the brutal murders of their parents. Following the recommendation of the jury that convicted them, the judge gave the brothers life in prison without parole.
The reaction from Los Angeles District Attorney Gil Garcetti? It has been hell. Our whole theory of the defense, which was a theory of self-defense, imperfect self-defense, he refused to instruct on it. Not happy at all. What they did to my sister, they should have gotten a death penalty. Jaksa penuntut menyatakan bahwa ini adalah hasil yang tepat untuk kasus ini, terlepas mereka dianiaya atau tidak. Dan sebagian berpendapat bahwa apa yang telah kakak beradik ini lakukan pada orang tua mereka tidak dapat dibenarkan. Itu adalah tindakan keji. Tetapi apa yang kakak beradik ini alami sepanjang hidupnya yang diperlakukan semena-mena oleh orang tuanya juga tidak dapat diabaikan. A couple was sitting around watching TV when their adult sons came in with shotguns and slaughtered them. What did these parents do to deserve that? There must be a reason. I think they hated them. They might have had a good reason to hate them, but we can't condone vigilantes. Mereka mengatakan bahwa Lyle dan Eric menjadi monster pembunuh karena Jose Menendez yang telah membentuknya. Lyle dan Eric Menendez berada di penjara yang berbeda. Lyle dan Eric tidak pernah ada masalah untuk mendapatkan gadis-gadis cantik yang disukainya. Begitupun saat mereka berada di penjara. Banyak gadis-gadis yang sering mengunjungi mereka di penjara. Bahkan mereka menerima beratus-ratus surat dari para wanita yang ingin mengenalnya, yang memberikan dukungan moral pada mereka berdua, bahkan tertarik untuk menjalin hubungan sebagai kekasih. Dan pada tanggal 2 Juli 1996, Lyle Menendez menikahi sahabat penanya yang juga seorang mantan model, Anna Erickson dari Chicago. Mereka menikah di penjara yang dihadiri pengacaranya. Tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 2001 mereka bercerai setelah Anna mengetahui Lyle telah berselingkuh. Kemudian pada November 2003, Lyle menikah lagi dengan Rebecca Sneed di penjara Mule Creek State. Mereka telah mengenal satu sama lain selama 10 tahun. Lalu Eric, setelah bertahun-tahun saling berkirim surat, akhirnya Eric menikah dengan sahabat penanya, Tammy Ruth, di penjara Folsom State. Tammy adalah seorang janda yang memiliki 2 putri. Bahkan hubungan Eric dan putri tirinya sangat dekat. Eric sering membantu mengerjakan PR sekolahnya setiap kali mereka mengunjungi Eric di penjara. Di era media sosial saat ini, jutaan anak muda mulai melihat kembali kasus kakak beradik Menendez. Selain mereka menganggap kakak beradik ini 2 pria tampan dan seksi, mereka juga menganggap kasus ini sangat tidak beres. Mereka menonton jalannya sidang di Court TV, dan mereka meyakini bahwa kakak beradik Menendez memang mengalami kejadian mengerikan sejak masa kecil hingga mereka memutuskan mengakhiri hidup orang tuanya. Mereka mengatakan Lyle dan Eric yang tampak begitu emosional sama sekali tidak terlihat seperti akting. Itu benar-benar nyata. Dan lagu Britney Spears pun, Mama I'm in Love with a Criminal, mulai ramai diputar di banyak akun-akun TikTok dan Instagram. Mama I'm in love with a criminal. Sebagai ekspresi dukungan anak-anak muda masa kini yang membela Lyle dan Eric Menendez. I definitely think that our society has just become more knowledgeable about trauma and the impact of sexual trauma. Selama bertahun-tahun Lyle dan Eric Menendez mengajukan banding atas hukuman mereka, tetapi tidak berhasil. Sepertinya mereka tak mampu melewati tingginya tembok penjara. You think it's funny, but my brother and my life was very miserable for 6 months before we got arrested. And obviously wasn't better after we got arrested, and isn't good now. And it never really has been great. Getting arrested in some ways was a relief, and the changes that have happened are a relief. And I said to him, Eric, do you have any regrets about this? And he said, oh yes. He said, I regret
and I didn't shoot myself instead of my parents. Tetapi kemudian, bukti baru mulai muncul berupa surat yang ditemukan di rumah adik perempuan Jose Menendez. Sebuah surat yang ditulis oleh Eric Menendez kepada sepupunya, Andy Cano, pada bulan Desember 1988. Surat itu berisi tentang pesta Natal, pelatih tenisnya yang baru, serta mengatakan bahwa Eric berusaha untuk menghindari ayahnya, karena nafsu iblis sang ayah terhadapnya masih terjadi, dan bahkan lebih buruk lagi. Sehingga setiap malamnya Eric harus begadang karena ia ketakutan sang ayah akan masuk ke kamarnya. Eric mengatakan bahwa ayahnya semakin gila dan ayahnya telah memperingatkan Eric ratusan kali untuk tidak memberitahu pada siapapun, terutama pada Lyle. Surat tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang jurnalis Miami Herald, Robert Rand, dan rekan reporternya ketika ia akan membuat film dokumenter tentang Menendez dan Menudo. Ia lalu dihubungi oleh Martha Cano, adik dari Jose Menendez. Dan Martha juga adalah ibu dari Andy Cano, sepupu Lyle dan Eric Menendez yang sempat bersaksi di persidangan. Tetapi Andy Cano kemudian dituduh berbohong dalam kesaksiannya oleh jaksa. Dan surat ini menyatakan bahwa kesaksian Andy Cano pada saat itu tidaklah mengada-ngada. Andy tidak berbohong. Namun kini, Andy Cano tidak bisa dimintai keterangannya karena ia sudah meninggal pada tahun 2003. State's position was that Andy was a liar. Andy was making it up. This shows that Andy wasn't making it up. It's contemporaneous evidence from Eric to his cousin Andy about what was happening. Bukti surat itu hanya sebagian bukti baru yang didapatkan. Bukti lainnya yang mendukung bermunculan. Salah satunya datang dari seorang pria bernama Roy Rosello. Ia juga menyatakan bahwa ia menjadi korban nafsu iblisnya Jose Menendez. Roy adalah seorang anggota boyband Menudo yang terkenal di akhir tahun 1970-an yang berasal dari Puerto Rico. Dan Jose Menendez memiliki ikatan dengan boyband ini karena pada saat itu Jose mempunyai posisi penting di perusahaan rekaman RCA Records. Dan RCA Records menandatangani kontrak rekaman dengan anggota Menudo, Roy Rosello. Menurut Roy yang saat ini berusia 54 tahun, dia pergi ke rumah Jose Menendez di awal tahun 1980-an atas arahan manajer bandnya saat itu, Edgardo Diaz Rosello. Dan Roy saat itu berusia 14 tahun. Di rumah itu, Roy minum segelas anggur yang diberikan Jose. Lalu ia merasa lemah dan hampir tidak sadarkan diri. Kemudian Jose membawanya ke tempat tidur dan menggaulinya. Dan Jose tidak hanya melakukannya sekali padanya, tetapi juga di dua kesempatan lainnya, sebelum dan setelah pertunjukan di Radio City Music Hall di New York. Pengacara Cliff Gardner telah bertemu dengan Roy Rosello dan membicarakannya. Tuve una semana con un dolor terrible, con un dolor que no podía más, no me podía ni mover. It was a difficult conversation for him. It was difficult for me to hear, but I thought Roy was credible. It can take years for people to recognize what happened, to have the courage to come forward. Melalui sambungan telepon, Lyle mengatakan bahwa dia ingat ada anggota band Menudo datang ke rumah mereka ketika keluarga Menendez masih tinggal di New Jersey sebelum pindah ke Beverly Hills. Dan bukti ini akan memperkuat bahwa posisi negara telah keliru yang menyatakan bahwa Jose Menendez bukan tipe orang yang melakukan hal-hal tak pantas pada remaja laki-laki. Hingga kasus pelecehan pada kasus Lyle dan Eric dianggap tidak pernah terjadi. Lalu pada 22 Mei 2023, pengacara Cliff Gardner telah mengajukan petisi yang meminta agar hukuman Lyle dan Eric Menendez dikosongkan. Dengan adanya bukti baru, pengacara Cliff Gardner yakin akan membuat perbedaan bagi para juri, karena dengan adanya kasus pelecehan akan mengurangi kejahatan. Kantor Kejaksaan Wilayah Los Angeles akan menentukan apakah akan mengadili kembali kasus tersebut, dan saat ini mereka masih sedang menyelidiki petisi tersebut. The importance of the new
evidence, you have to look back and understand what the state's position was at the second trial. The state's position was that the sexual abuse never happened. And the state's position as to Jose Menendez was he wasn't the type of person who would molest a young boy. This new evidence takes both those arguments and undercuts them entirely. Lyle dan Eric Menendez telah berada di balik jeruji besi di California selama lebih dari 3 dekade. Tetapi kini, Lyle dan Eric berada di penjara yang sama sejak 22 Februari 2018. Mereka kembali berpelukan dan bahagia bisa kembali bersama. Setelah bertahun-tahun, Lyle terus meminta penempatan yang dekat dengan adiknya di San Diego. Berkat perilaku baik dan usaha mereka dalam pekerjaan dan kelas di penjara, kini Eric dan Lyle tinggal di fasilitas program non-khusus di Donovan yang dikenal sebagai Echo Yard. Di sini narapidana mendapat lebih banyak kebebasan. Mereka mendapatkan program rehabilitasi, pendidikan, kelas yoga, kelas seni, dan mempelajari mata pelajaran akademis. Lyle dan Eric dikategorikan sebagai narapidana grup A yang memiliki hak istimewa dalam menerima kunjungan dan melakukan panggilan telepon. Di sini juga mereka mendapat tablet untuk membaca majalah dan mengikuti berita, tetapi tidak dapat mengakses media sosial. Tetapi Lyle dan Eric yang kini berusia 56 dan 53 tahun yang terlihat masih bugar, tidak punya harapan untuk dapat menghirup udara bebas. Dan kini dengan adanya bukti baru, akankah mereka bisa bebas? Pengacara Lyle dan Eric, Cliff Gardner, mengatakan bahwa bukti baru yang dimiliki menguatkan klaim tersebut dan mengurangi kesalahan mereka dan memungkinkan untuk mendapatkan persidangan yang baru. What I would say to the prosecutor and the judge would be, please, look at all of the evidence. They are speaking the truth. They shouldn't be in there as long as they've been. I think they should die of old age in prison. I loved my sister and I protected her in life, and I love my sister and protect her in her death. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silahkan berbagi pendapatnya secara bijak ke dalam kolom komentar. Dan berikut sejumlah referensi dalam dokumenter kisah nyata K Channel kali ini. Serta nantikan kisah nyata lainnya yang berbeda selanjutnya hanya di K Channel, membuka jendela dunia.